Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Let's Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Mulai dari sekarang, maka dengarkan instruksi dari dirinya. Bersiap menyambut misi pertama setelah pembentukan guild mereka. Dengan ini, pertarungan dimulai. Mereka pun seketika maju dan menyerukan untuk mendengarkan instruksi dari pemimpin guild mereka, yaitu Cheng Qianmo. Lalu, gelombang monster pun terus berdatangan hingga Cerberus pun menunjukkan wujudnya. Qin Yongchang pun meminta mereka dari asosiasi profesi untuk tidak takut, serta masuk ke formasi bertahan. Hingga di saat perhatian Cerberus terfokus kepada pasukan pertahanan, Qianmo dengan cepat memotong salah satu kepala Cerberus menggunakan senjatanya. Lalu Qianmo pun meminta anggota dari asosiasi profesi untuk menjaga barisan belakang. Tahan semua monster gerombolan kecil dan serahkan lainnya pada tim tempur. Qianmo juga menginstruksikan Zhou Xue dan Li Menghuo untuk mempertahankan sisi utara. Lalu Huang Tian dan Ruoxi mempertahankan sisi selatan. Dan dirinya akan menyerahkan sisi barat dan timur pada Gu Qian. Pertarungan ini pun berlangsung sengit hingga notifikasi menyebut bahwa mereka berhasil bertahan dari gelombang serangan pertama. Dan gelombang serangan kedua akan tiba dalam waktu 30 detik. Qianmo pun bertanya kepada semua orang apakah ini melelahkan. Gu Qian pun menyebut hanya dengan monster ini adalah hal yang mudah. Zhou Siwei pun mengatakan bahwa mereka baru selesai melakukan pemanasan. Dan tak berselang lama gelombang serangan kedua pun datang. Mendengar kabar semua tim tidak masalah, Qianmo mengajak semua orang untuk melanjutkan pertarungan gelombang kedua ini. Hingga notifikasi mengenai keberhasilan mereka menahan serangan gelombang kedua, gelombang 3, 4, hingga seterusnya hingga gelombang 10 tanpa ada kesulitan. Dan pada akhirnya notifikasi mengucapkan selamat karena telah menyelesaikan misi pangkalan mereka. Berhasil memperoleh kepemilikan pangkalan. Guild Everlasting Fake telah resmi berdiri. Notifikasi pun meminta ketua guild untuk memberikan nama markasnya. Qianmo pun menyebut bahwa akhirnya ini berakhir. Zhou Siwei pun meledek keberhasilan Qianmo karena memilih tempat yang hebat sebagai lokasi markas guild. Hampir saja semuanya jadi kacau. Namun Ruoxi menyebut bahwa mereka nyatanya berhasil melewatinya. Dan levelnya naik beberapa kali. Lalu Qianmo pun kini memikirkan nama markas yang cocok untuk guild mereka. Zhou Siwei pun menyarankan namanya adalah Wei Shen Clubhouse. Huang Tian pun meminta Qianmo menamainya dengan Demonic Blood Realm. Itu terdengar mendominasi, sedangkan Li Menghuo merasa bahwa nama yang baik adalah Ultimate Blood Fang Keep. Qianmo meminta mereka semua melupakannya. Dengan ini mereka akan memberi nama markas mereka dengan sebutan Everlasting City. Kebetulan nama itu sesuai dengan nama guild mereka. Setelah pemberian nama markas dikonfirmasi, notifikasi pun terus muncul dan mengatakan bahwa guild saat ini berada di level 1. Memperoleh satu bangunan awal, satu tas sumber daya awal, satu toko pandai besi dasar, satu apotek dasar, satu toko kerajinan kulit dasar, satu gudang guild dasar, satu dapur asal, satu asrama, satu papan misi guild,
Dan bangunan-bangunan ini pun seketika muncul begitu saja di markas mereka. Selain itu, notifikasi juga mengucapkan selamat karena telah memperoleh 1.000 unit kayu, 1.000 unit batu, 500 unit ransum, 300 unit logam, 500 unit kulit, dan 400 unit obat-obatan. Dan terlihat jendela status guild saat ini. Kianmo pun tersenyum melihatnya. Sekarang mereka hanya perlu mengembangkan sumber daya mereka dan menaikkan level guild. Lalu Rose pun merasakan perasaan yang aneh. Entah kenapa, tapi rasanya atributnya meningkat lebih cepat di tempat ini. Zhao Xiwei yang mendengar hal ini meminta Rose untuk berhenti berbohong hanya karena Rose punya hubungan khusus dengan Qianmo. Namun hal yang sama ternyata juga dirasakan oleh Huang Tian. Mendengar hal ini, Qianmo menilai bahwa perasaan mereka itu benar. Tempat ini memang memiliki rahasia yang memungkinkan kecepatan kultivasi seseorang meningkat. Kemudian Qianmo menuju sebuah pohon yang sangat besar dan Qianmo mengatakan bahwa ini adalah pohon dunia. Masih di sini seperti yang dirinya harapkan. Dan notifikasi menyebut bahwa status pohon dunia saat ini masih di level pohon muda. Adapun kemampuan uniknya yaitu satu mampu menghasilkan 5 unit asal-usul kehidupan setiap 3 hari. Kedua, melindungi wilayah markas dan menyerang semua musuh yang menyerang. Tiga, Origin of Life mampu meningkatkan mutu bahan dasar sebesar 1 level. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk naik level 1 tahun dengan memberikan bahan dapat mempercepat pertumbuhan pohon dunia. Kemajuan saat ini 0 dari 365. Qin Yongchang pun bertanya-tanya soal pohon dunia ini. Apakah itu sejenis material yang unik? Du Shuwei pun juga mengaku belum pernah mendengar hal ini. Qian Mo menjelaskan bahwa getah jenis ini disebut sumber kehidupan. Penggunaannya pada saat penempaan dapat meningkatkan mutu dan menstabilkan prosesnya. Sedangkan penggunaannya pada proses penyulingan medis juga dapat meningkatkan stabilitas obat. Dengan hutan ini, mereka tidak perlu khawatir tentang perkembangan guild. Du Shuwei pun kaget mendengarnya. Jika demikian, ini adalah harta karun bagi pandai besi. Qin Yongchang pun menyebut berdasarkan pengalamannya, getah ini memang memiliki khasiat medis. Mereka harus memeriksanya untuk mengetahui rincian konkretnya. Qian Mo pun mengatakan bahwa tempat ini sekarang adalah wilayah mereka. Mereka bisa mengambilnya kapan saja sebanyak yang mereka mau, tetapi perhatikan untuk mengambil dalam jumlah yang sesuai. Lalu dalam pikiran Qianmo, selain dua manfaat tersebut, kemampuan pohon dunia yang paling utama adalah mengeluarkan napas cahaya yang dapat mengubah lingkungan sekitar. Ini juga merupakan alasan mengapa Ruoshi dan yang lainnya merasakan atribut mereka meningkat lebih cepat dari sebelumnya. Dalam kehidupan Qianmo sebelumnya, tempat ini merupakan Easter egg tersembunyi di dalam permainan. Saat pertama kali ditemukan, itu menimbulkan keributan besar dan semua orang memperebutkannya. Tapi sekarang tempat ini adalah miliknya. Selain itu, Qianmo yang memperhatikan jendela masing-masing skillnya menyebut bahwa sistemnya juga meningkat. Lalu di saat itu, Qianmo mendapatkan sebuah notifikasi baru yang mengucapkan selamat. Karena Qianmo berhasil mengubah skill Metal Regeneration menjadi pasif baru. Qianmo pun menilai ini sangat hebat. Dirinya baru saja bekerja keras mencari sumber daya logam dan sistem ini memberi dirinya hadiah yang sangat besar. Kemudian kembali ke kota di area pandai besi. Qianmo terlihat sedang menempa sebuah senjata dicampur dengan getah pohon dunia hingga menghasilkan tingkat yang lebih bagus. Lalu Qianmo bertanya mengenai tombak ini kepada Du Shuwei. Du Shuwei pun menyebut bahwa ini sudah berada di tingkat epic. Berdasarkan kualitas dan atributnya dapat dijual setidaknya seharga 4.000 koin emas. Jika Qianmo menjualnya di rumah lelang, harganya akan lebih tinggi lagi. Qianmo mengatakan kepada Ruoshi bahwa Ruoshi bisa mengambil ini dan menggunakannya sekarang. Setelah dirinya mengumpulkan cukup bahan, dirinya akan membantu Ruoshi menempa senjatanya ke tingkat mahakarya. Ruoshi pun tidak menyangka senjata ini buat dirinya. Ruoshi menyebut ini sangat bagus dan dirinya sangat menyukainya. Kemudian Du Shuwei pun bertanya apakah ini benar-benar ditempa dari besi hitam kristal tingkat elit. Qianmo pun membenarkan hal itu. Dan itu juga didasarkan pada cetak biru yang sangat umum. Qianmo bertanya apakah Du Shuwei tahu apa artinya itu. Du Shuwei menyebut bahwa itu berarti mereka dapat memproduksi senjata tingkat epic secara massal. Qianmo membenarkan hal itu, tetapi mereka sudah bertahan 1 malam bersamanya.
Dengan ini mereka akan membicarakan masalah tempaan setelah mereka beristirahat dengan cukup. Namun Duswe bertanya soal istirahat ini. Mereka tidak butuh yang namanya istirahat. Menggunakan besi hitam yang mengkristal untuk menempa senjata tingkat epik, mereka bersedia bekerja lembur untuk hal seperti itu. Qianmo mengerti dan mempersilahkan mereka. Dengan senyum jahat, Qianmo menyebut dalam pikirannya itulah yang terbaik. Dirinya tidak memaksa mereka untuk bekerja. Mereka melakukannya dengan sukarela. Kemudian di area lain, Qin Yongchang pun memberitahu Qianmo bahwa mereka telah berhasil. Mendengar hal ini, Qianmo bertanya-tanya apa yang terjadi. Mengapa yang lain jadi gila? Lalu Qin Yongchang pun memberitahu Qianmo bahwa ini adalah ramuan atribut yang mereka buat menggunakan sumber kehidupan. Setelah mengujinya, khasiatnya memang meningkat dan mereka berhasil. Qianmo mengatakan bahwa ini sangat hebat. Presiden Gao yang mengirim Qin Yongchang ke sini sungguh membantu dirinya. Lalu Huang Tian datang bersama yang lainnya. Huang Tian pun meminta beberapa orang untuk mengumpulkan semua rampasan perang ini. Huang Tian juga mengatakan kepada Qianmo bahwa tempat ini memang hebat. Setelah membunuh monster di level yang sama, baik itu poin pengalaman maupun item yang drop, semuanya jauh lebih baik daripada tempat lain. Qianmo menyebut bahwa ini kemungkinan berhubungan dengan pohon dunia. Monster di sekitarnya juga pasti akan terpengaruh olehnya. Melihat perkembangan ini, Qianmo yakin kalau mereka terus seperti ini dalam waktu 6 bulan, mereka akan berkembang pesat. Qianmo penasaran seberapa besar guild ini akan berkembang. Lalu 1 bulan kemudian Qin Yongchang mengatakan bahwa ini sumber daya yang telah dikumpulkan guild saat ini. Qianmo menyebut bahwa ini sulit bagi Qin Yongchang bulan lalu. Qianmo meminta Qin Yongchang untuk menyerahkan ini kepadanya. Dirinya akan menjualnya dengan harga yang bagus. Lalu di saat Qianmo bersiap pergi, Du Shuai meminta Qianmo untuk menunggu. Mereka masih punya hadiah untuk Qianmo. Du Shuai mengatakan bahwa beberapa hari terakhir mereka semua telah menggunakan sumber daya guild untuk meningkatkan perlengkapan mereka. Tetapi mereka tidak dapat menempa senjata yang lebih baik daripada Thousand Bladed Umbrella tingkat 2 milik Qianmo. Jadi setelah mempertimbangkannya, mereka membuat mantel untuk Qianmo. Dan mantel ini memiliki efek khusus, yaitu ketika pengguna terkena serangan. Mantel ini akan secara terus-menerus memulihkan health point sebesar 10%. Lalu Ruoshi yang melihat penampilan baru Qianmo menilai bahwa Qianmo setelah mengganti pakaiannya menjadi lebih tampan sekarang. Du Shuai mengatakan bahwa Qianmo adalah ketua guild di Everlasting Fake. Jadi Qianmo adalah wajah dari guild tersebut. Huang Tian pun menyebut mantel itu sangat gagah dan meminta Du Shuai untuk membuatnya satu untuk dirinya. Sedangkan Zhou Shuai masih sibuk meledek Ruoshi yang menjadi pemalu melihat tampilan Qianmo. Ruoshi pun seketika marah dan menyebut Zhou Shuai sangat menyebalkan. Dirinya pastikan akan menghajar mulut Zhou Shuai. Qianmo meminta mereka untuk menyudahi hal ini. Sudah saatnya baginya untuk pergi. Dengan ini dirinya pamit pergi lebih dahulu. Dirinya akan kembali sekitar 2 minggu lagi. Ruoshi pun mengerti dan seketika memberikan ciuman kepada Qianmo dan pergi dengan malu serta berharap perjalanan Qianmo aman. Huang Tian pun tertawa melihatnya dan hal ini menurutnya patut untuk diirikan. Zhou Shuai pun hanya memasang muka kesalnya melihat hal ini. Kemudian berpindah ke rumah lelang kota Spirit Moon. Qianmo yang sudah hadir di sana pun tidak menyangka dari sebuah balai lelang perantara. Popularitasnya agak menakutkan. Qianmo penasaran berapa lama waktu yang dibutuhkan jika dirinya harus mengantri. Namun nyatanya omongan Qianmo tidak selaras dengan tingkat kesabarannya. Qianmo seketika memotong antrian. Dan hal ini memicu keributan dengan orang-orang yang sedang mengantri. Mereka pun bertanya-tanya mengapa Qianmo memotong antrian. Apakah Qianmo tidak punya sopan santun? Bukankah rumah lelang akan melakukan sesuatu tentang hal itu? Namun Qianmo tidak menghiraukan mereka dan menyapa petugas serta mengatakan bahwa dirinya di sini untuk menjual beberapa barang. Petugas pun kaget melihat kartu yang dipegang oleh Qianmo yaitu sebuah black card. Petugas pun segera menyapa Qianmo dan meminta Qianmo mengikutinya ke area ruang tunggu resepsionis VIP. Qianmo bisa langsung ke sana saat Qianmo datang lagi. Orang-orang yang awalnya protes pun kaget ternyata Qianmo yang baru level 36 mempunyai black card.
Orang-orang pun menduga bahwa dia mungkin dari generasi kedua keluarga kaya. Wajar jika dia punya uang. Lalu seseorang pun merasa iri dengan hal ini. Dirinya sudah level 39 dan masih dapat kartu perak. Kemudian berpindah ke ruang tunggu VIP nomor 3. Kianmo dengan santai menunggu petugas datang. Hingga seorang petugas wanita pun datang dan memperkenalkan dirinya. Dia adalah Lucy, penanggung jawab di sini. Lucy pun bertanya apakah Kianmo pemegang Black Card. Kianmo membenarkan hal itu. Dirinya adalah ketua guild dari Everlasting Fig. Lucy pun bertanya apakah ada yang bisa dirinya bantu. Dalam pikiran Lucy, awalnya Lucy merasa bersemangat karena akhirnya dirinya bertemu dengan seorang pemegang Black Card. Mengira dia akan menjadi pelanggan besar, ternyata dia hanya seorang pagran level 36 yang tergabung dalam guild yang tak dikenal. Kemudian Kianmo mengatakan bahwa dirinya punya sejumlah perlengkapan yang ingin dirinya jual. Kianmo meminta Lucy untuk melihat sampelnya lebih dulu. Setelah melihat sampelnya, Lucy pun sangat kaget karena semua sebenarnya di tingkat epic. Dan kembali Lucy bertanya soal ucapan Kianmo yang mengatakan bahwa ini hanya barang sampel. Lalu berapa banyak yang Kianmo punya? Apakah semuanya juga dari tingkat ini? Kianmo menyebut bahwa senjata, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya akan berjumlah sekitar 100 unit. Sedangkan untuk tingkatannya bisa sama atau lebih tinggi. Kembali Lucy nampak kaget dan seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja Kianmo katakan bahwa 100 unit perlengkapan tingkat epic. Lucy pun bertanya apakah Kianmo sedang bercanda. Kianmo mengatakan bahwa bukan itu maksudnya, ini hanya hasil produksi selama 1 bulan dari guildnya. Lucy pun mengerti dirinya akan segera membantu Kianmo mengatur agar ini dijual melalui proses lelang. Lucy pun bertanya apakah ada hal lain yang Kianmo butuhkan. Kianmo mengatakan bahwa kebutuhannya mungkin sedikit, dan Lucy karena semangatnya sampai menunjukkan belahan gunungnya kepada Kianmo, dan ini membuatnya malu. Lalu Kianmo mengatakan bahwa semua barang tingkat epic yang dirinya jual. Kianmo ingin Lucy menetapkan batasan harganya. Lucy yang mendengar hal ini agak bingung apakah hanya itu. Maksud dirinya adalah dengan kualitas barang Kianmo. Jika Kianmo menetapkan batasan harga, Kianmo pasti akan mengalami kerugian cukup besar. Apakah Kianmo tidak ingin mendapat untung yang lebih besar? Kianmo meminta Lucy untuk tidak mengkhawatirkan tentang itu. Bantu saja dirinya mengumpulkan bahan-bahan dalam daftar ini. Lucy pun bertanya kualitas barang Kianmo tinggi. Dirinya akan membantu Kianmo mengatur lelang eksklusif besok. Apakah itu tidak apa-apa? Kianmo tidak keberatan dengan hal itu. Lucy bisa mengaturnya. Jika Lucy punya waktu hari ini, bantu dirinya memasang pengumuman perekrutan di aula petualang. Dirinya sudah mengirim detail persyaratannya. Di saat Lucy memperhatikan persyaratannya, Lucy pun mengatakan bahwa mereka biasanya tidak merekomendasikan guild level 1 untuk memungut biaya penilaian apapun. Kianmo pun mengerti aturan perekrutan, namun Kianmo meminta Lucy untuk tetap melakukan sesuai instruksinya saja. Lucy pun mengerti. Lalu saat Lucy keluar ruangan, Lucy pun bertanya-tanya dalam pikirannya, apa yang terjadi hari ini sampai-sampai dirinya benar-benar kehilangan ketenangan. Mungkinkah dirinya telah jatuh cinta pada pria muda ini? Ini sungguh memalukan. Kemudian berpindah ke aula petualang. Kianmo yang sudah berada di sana mengatakan bahwa lalu lintas manusia di kota Moon Spirit benar-benar besar. Semua orang di sekitar yang mencoba bergabung dengan guild berkumpul di sini. Lalu Kianmo yang melihat papan pengumuman dari perekrutan guild-guild besar menilai bahwa ini sama seperti permainan di kehidupannya sebelumnya. Guild level rendah akan memberikan suplemen kepada anggota baru agar guildnya semakin besar. Sedangkan untuk guild tingkat tinggi yang sudah berkembang, dengan memiliki sumber daya yang sangat besar, mereka akan mengumpulkan biaya penilaian dan terus mengembangkan guild dari sana. Untuk guild level 1 seperti miliknya yang berani menarik biaya penilaian, orang-orang mungkin akan berpikir bahwa dirinya sudah gila. Dan benar saja, tak perlu waktu lama seseorang pun berteriak mengenai guild Everlasting Peak. Guild macam apa ini sebenarnya? Guild level 1 yang baru berdiri berani meminta banyak. Orang-orang pun yakin ketua guildnya pasti sudah gila memikirkan uang.
Orang ini pasti sudah mengorbankan segalanya untuk mengumpulkan 20.000 emas untuk mendirikan guild. Sekarang dia mencoba mendapatkan kembali uangnya melalui perekrutan. Orang ini sungguh bodoh. Qianmo yang berada di sana mendengar semua ini. Ada banyak kritikan seperti yang diharapkan. Sepertinya akan sulit bertemu kandidat yang cocok saat ini. Lalu di saat itu seseorang datang dan mengatakan bahwa pemberitahuan rekrutmen Guild Everlasting Peak ini agak menarik karena tidak bermaksud untuk menyenangkan orang banyak. Dirinya yakin pasti ada sesuatu di dalamnya. Qianmo yang mendengar hal ini seketika kaget dan memperhatikan orang tersebut. Dan ternyata Qianmo mengenalnya. Dia pasti Qiuling. Diketahui Qiuling merupakan seorang kebangkitan kedua dari Archangel level 42. Qianmo tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengannya di sini. Ini sangat hebat. Namun orang-orang yang mendengar Qiuling menyebut ini menarik seketika menyebut Qiuling sebagai orang-orang bodoh yang percaya dan menertawakan Qiuling. Qiuling pun kesal mendengarnya. Qiuling menyebut jika guildnya memang sekuat itu, 300 emas saja tidak ada apa-apanya buat dirinya. Sampah seperti mereka yang tidak sanggup berpisah dengan 300 koin emas, itu karena mereka tidak yakin bisa lulus penilaian guild. Tapi dirinya yakin jika mereka tidak yakin maka datang kepadanya dan tantang dirinya. Orang-orang itu pun menjadi panik dan menyebut bahwa mereka mengatakan ini demi kebaikan Qiuling. Karena Qiuling tidak menghargainya maka semua itu terserah pada Qiuling saja. Qiuling pun meminta mereka untuk tidak khawatir tentangnya. Jika lain kali mereka bicara sembarangan, dirinya akan merobek mulut mereka. Lalu Qiuling pun menatap ke arah Qianmo yang memandangnya dan bertanya apakah Qianmo ingin menantangnya. Qianmo pun menyebut bahwa itu bukan niatnya. Tetapi dirinya yakin mereka akan mempunyai kesempatan untuk itu. Qianmo menilai, Qiuling adalah orang yang terus terang dan lugas. Qiuling tidak berubah. Dia tetap sombong seperti sebelumnya. Di kehidupannya sebelumnya, kekuatan Qiuling berada di peringkat ketiga teratas dan dia mengembangkan gaya tank ofensif. Sayang sekali dia waktu itu adalah anggota guild musuh, dan dirinya tidak bisa merekrutnya. Namun kali ini dirinya punya kesempatan untuk menebus penyesalan itu. Lalu Qiuling yang berbalik pergi pun mengatakan bahwa awalnya dirinya hanya sedikit tertarik. Tetapi karena mereka meragukan penilaiannya, dirinya pasti akan pergi ke Everlasting Peak untuk melihatnya. Qianmo pun menilai bahwa saat ini Qiuling sudah level 42, dan yang kurang hanya perlengkapannya saja. Namun ini tidak apa-apa asal Qiuling bergabung dengan guildnya, dirinya bisa membentuknya menjadi wujud yang dirinya inginkan. Selain itu seharusnya tidak ada masalah dalam merekrut anggota baru untuk guild sekarang. Dirinya hanya perlu menunggu lelang besok selesai. Lalu satu lagi seharusnya sudah hampir selesai dengan apa yang ingin dirinya lakukan. Kemudian kembali ke rumah lelang. Seorang pria pun kaget mengetahui bahwa lelang guild mereka ditunda. Diketahui pria ini adalah Jiang Xiang level 40 seorang kebangkitan kedua blaster. Jiang Xiang pun bertanya mengapa guild level 1 malah mengambil tempat guild Flame Dragon mereka. Apakah begini cara rumah lelang menangani berbagai hal? Petugas pun meminta maaf mereka baru saja memeriksa dan belum pernah mengkonfirmasi lokasi guild Flame Dragon. Jiang Xiang pun menegaskan bahwa tetua Mai dari rumah lelang kota Spirit Moon secara pribadi berjanji bahwa mereka akan menangani barang-barang Guild Flame Dragon hari ini. Jiang Xiang pun bertanya siapa yang punya ide untuk membiarkan Guild level 1 menggantikan mereka. Petugas itu pun mengatakan bahwa itu adalah keputusan dari manajer Lucy. Di sisi lain, manajer Lucy pun memberitahu Qianmo bahwa ini adalah rencana yang dirinya buat untuk pelelangan Qianmo. Lucy pun meminta Qianmo untuk memeriksanya lebih dulu. Lalu di saat itu, seseorang datang memanggil manajer Lucy. Lucy pun seketika bertanya apa yang terjadi, dan ternyata dia adalah Jiang Xiang. Jiang Xiang pun mengatakan bahwa dirinya dengar Lucy membiarkan guild level 1 mengambil alih lelang guild Flame Dragon. Lucy harus memberinya penjelasan mengenai masalah ini. Lucy pun mengatakan bahwa dirinya memang yang mengatur pelelangan hari ini. Tetapi untuk Guild Everlasting Peak, Lucy pun bertanya siapa yang memberitahu Jiang Xiang bahwa pelelangan hari ini untuk Guild Flame Dragon. Jiang Xiang pun seketika memperhatikan Qianmo selaku ketua Guild Everlasting Peak yang hanya level 1, yang menggantikan tempat mereka.
dan ketua guildnya cuma level 36. Jiang Xiang pun seketika menuduh Lucy sedang melakukan transaksi yang memalukan dengan gigolo ini. Lucy yang mendengar hal ini seketika marah dan bertanya omong kosong apa yang Jiang Xiang katakan. Qian Mo seketika mengambil tindakan dan mengatakan bahwa dirinya akan memberi Jiang Xiang kesempatan minta maaf pada Lucy sekarang juga. Jiang Xiang pun merasa aneh dan bertanya-tanya dalam pikirannya apa yang terjadi. Qian Mo jelas hanya seorang pagran level 36. Mengapa dirinya merasakan bahaya seperti itu darinya? Nafas yang dikeluarkan orang ini mirip dengan monster abis yang sangat berbahaya. Dirinya akan dibunuh. Tubuhnya memberitahunya bahwa jika kata-kata selanjutnya keluar dari mulutnya bukan permintaan maaf, dirinya pasti akan dibunuh olehnya. Yang Siang pun seketika meminta maaf, dirinya bertindak impulsif dan kasar. Tapi ini dijanjikan kepadanya oleh tetua Mai di rumah lelang Lucy. Orang tua itu bahkan mengambil uangnya. Lalu di saat yang sama seseorang datang dan bertanya apa yang Lucy lakukan. Yang Siang di sini mewakili Guild Flame Dragon. Dia adalah VIP mereka. Dirinya dengar Lucy membiarkan Guild level 1 mengambil tempatnya. Lucy pun mengatakan bahwa tetua Mai datang di waktu yang tepat. Dengan ini dirinya perjelas kapan dirinya mengatur tempat untuk Guild Flame Dragon. Jiang Xiang pun bertanya apa maksudnya ini kepada tetua Mai. Tetua Mai tidak melakukan pekerjaannya setelah mengambil uangnya. Tetua Mai pun meminta Jiang Xiang untuk tenang. Dirinya akan memberi Jiang Xiang penjelasan. Lalu Qian Mo pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lucy menjelaskan bahwa sesuai prosedur semua tempat ditentukan oleh dirinya. Tetapi bila ada orang penting seperti Qian Mo di sini, para petinggi balai lelang akan menerima suap untuk mengubah susunan tempat. Selain itu, ini bukan pertama kalinya tetua Mai melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Dirinya selalu membiarkannya berlalu. Lucy pun meminta Qian Mo untuk tidak khawatir. Dirinya pasti tidak akan membiarkan ini menunda pelelangan Qian Mo dan membuang-buang waktu Qian Mo. Lalu tetua Mai mengatakan kepada Lucy bahwa Guild Flame Dragon adalah guild level 3 berdasarkan level guild. Barang yang mereka sediakan pasti lebih baik daripada guild level 1 yang kecil. Mengapa mereka dijadwalkan di belakang guild Everlasting Fake? Tidak mungkin Lucy menerima suapnya dan sengaja mengatur agar guild level 1 mendapatkan tempat sebelumnya dengan benar. Lucy pun menyebut tetua Mai benar-benar pandai menyalahkan orang lain. Lucy pun meminta tetua Mai untuk tidak membahas soal tetua Mai yang melanggar dan menata ulang tempatnya. Bagaimana tetua Mai bisa begitu yakin kalau barang dari Everlasting Fake tidak lebih baik dari barang Guild Flame Dragon? Jiang Xiang pun bertanya bagaimana Lucy bisa berkata seperti itu. Barang Guild Flame Dragon merupakan produksi Guild level 3. Bagaimana bisa lebih buruk dari Guild level 1? Tetua Mai pun membenarkan hal itu. Lucy benar-benar telah dibutakan oleh keserakahannya sehingga mampu berbicara omong kosong seperti itu. Dirinya akan melaporkan hal ini kepada presiden dan mencopot Lucy dari jabatan manajer. Lucy pun menantang tetua Mai. Lucy pun menyarankan tetua Mai untuk tidak mengangkat batu hanya untuk mengenai kakinya sendiri. Tetua Mai pun menyebut walaupun dirinya melanggar peraturan, dirinya tidak percaya kalau tidak ada yang mencurigakan dengan cara Lucy mengatur guild level 1 ini. Lalu tak lama berselang seseorang datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Mengapa lelang hari ini belum dimulai? Dirinya bisa mendengar pertengkaran mereka yang mengerikan dari jauh. Apakah mereka tidak akan melanjutkan bisnis mereka? Diketahui pria ini adalah Nian Qihua, presiden rumah lelang kota Spirit Moon. Dan chapter berakhir.